أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki
itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk bertemu di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Anda sedang menyaksikan sebuah tontonan yang insya Allah akan menjadi tuntunan, sebuah tayangan yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Sebuah program yang syarat akan hazanah keislaman sebagai bekal amalan kita untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di takjil, takorup ke jalan ilahi. Ya, pemirsa, para pemburu takjil yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya Mafira Fitri dan sudah ditemani oleh Ustazah Siti Nafsiyah di sini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah ya? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya? Insya Allah. Insya Allah. Bila. Begitu juga dengan para pemburu takjil di rumah ya, pastinya masih lancar dan insya Allah akan menemani kita hingga akhir acara. Tentunya kita hari ini Ustazah akan berbincang-bincang, membagikan sedikit tausiah kepada para pemburu takjil di rumah tentang tema menarik nih Ustazah, yaitu cara membagi tugas rumah tangga dan karir. Nah, itu nanti akan dipaparkan langsung oleh Ustazah Siti Nafsiyah. Silakan Ustazah. Ya, baik. Jazakillah khair Kak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak henti-hentinya ya, senantiasa kita panjatkan syukur kita karena Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan ya, terutama untuk memperbanyak ya, ilmu kita sehingga kita senantiasa berupaya ya, mengisi hari-hari yang barokah ini dengan aktivitas yang insya Allah akan menjadi amal soleh ya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup menarik tema kita pada sore hari ini ya Kak Fira. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita memang tidak bisa memungkiri ya, di era globalisasi yang diwarnai dengan liberalisasi saat ini, ya Kak Fira, menjadi wanita karir itu merupakan sesuatu yang lumrah. Namun di satu sisi, ya, kita juga terkadang tidak jarang Kak Fira menemukan ada problem yang berkepanjangan ya, yang dihadapi oleh para ibu, ya, yang mereka juga sekaligus menjadi wanita karir. Ketika kemudian ada tugas-tugas rumah tangga yang dihadapkan dengan karirnya, pekerjaan. Nah, untuk itulah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya, tentu ini menjadi sebuah perhatian yang khusus ya bagi kita, terutama sebagai wanita, ya sebagai perempuan, terutama bagi kita para ibu, supaya bisa memahami bagaimana cara membagi ya peran kita tadi untuk menyelesaikan tugas rumah tangga
dan karir tadi secara benar, gitu ya. Nah, sehingga nantinya insya Allah ketika kedua-duanya ini kita lakukan, ya, kita laksanakan, ini nanti tetap, ya, kita itu berada dalam posisi insya Allah tetap meraih ridho Allah. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, kita akan mulai dulu dari sebuah pemahaman yang paling mendasar yang kita pahami sebagai seorang muslim, bahwa Allah telah menetapkan di dalam Islam itu ada hukum perbuatan yang 5, ya. Nah, yakni wajib, ya Kak Fira, ya, kemudian sunnah, ada mubah, makruh, dan haram. Hukum perbuatan yang 5 ini, ya, ini sebetulnya akan menjadi sebuah harul, sebuah pedoman bagi setiap muslim, termasuk kita tentunya muslimah, ya, di dalam melakukan aktivitas keseharian. Jadi sebetulnya dari hukum-hukum inilah nanti kita bisa menentukan aulawiyat atau prioritas aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga kalau kemudian kita berpedoman kepada hukum-hukum ini, ya, kita tarik kepada bagaimana membagi tadi, ya, aktivitas rumah tangga, lalu kemudian aktivitas karir, ini insya Allah tidak menjadi sesuatu yang sulit, Kak Fira. Ya, kenapa? Karena kalau kita coba cek satu-satu, begitu ya. Di dalam Islam ditetapkan bahwa bekerja bagi seorang perempuan, bagi muslimah itu adalah mubah hukumnya. Boleh. Artinya dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Sedangkan, ya, ketika berbicara tentang tugas utama seorang perempuan, katakan saja umul warbatul bait, ya, seorang ibu sekaligus pengatur rumah tangga suaminya, ya. Nah, maka ini karena menjadi tugas utama, berarti Allah menetapkan aktivitas ini sebagai kewajiban. Sesuatu yang wajib itu kan berarti kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Clear, iya kan? Kita sudah bisa lihat jelas. Oh, berarti kalau demikian antara wajib dan mubah itu disandingkan, ya sudah barang tentu kita akan memprioritaskan aktivitas wajib. Artinya apa? Ya, Islam menetapkan bekerja boleh bagi perempuan, tetapi memang tugas rumah tangganya sebagai kewajiban itu dipastikan beresnya, dipastikan selesai dulu. Gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya nih pemirsa, ya, seorang muslimah itu dihadapkan pada satu kondisi tertentu yang, mohon maaf misalnya ya, memaksa perempuan untuk tetap bekerja. Misalnya pada hari ini kan itu menjadi sesuatu yang bukan hanya sekedar prestis, ya, ada ya yang menjadikan pekerjaan itu prestis, tetapi kebanyakan itu tuntutan, ya Kak. Tuntutan ekonomi, membantu suami dan lain sebagainya. Maka Islam menetapkan itu boleh, ya. Tetapi memang harus dipastikan semua kondisi aman. Semua kondisi aman dalam arti pekerjaan rumah tangga aman, ya, domestiknya aman, lalu kemudian karirnya juga aman. Nah, karena itu pemirsa, ya, ada beberapa hal ya terkait hal-hal yang aman ini, ya, yang perlu untuk kita perbincangkan pada sore hari ini lebih detail, Kak Fira. Ya, saya mencoba untuk menamakannya supaya kita lebih mudah ya memahaminya dan selalu ingat gitu. Jadi alarm begitu ya bagi kita seorang muslimah. Saya menamakannya aman ikibnya gitu ya. Ikib ini bukan ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, bukan ya. Tetapi aman ikibnya ini ya terdiri dari aman I yang pertama itu adalah izinnya. Lalu kemudian yang kedua ya aman K ya komunikasinya. Lalu kemudian yang ketiga adalah IP, saya gabung ya. Jadi aman ilmu dan pemahaman. Apa saja itu? Ya, nah kita coba ya lihat yang pertama aman izin. Ya. Izin siapa? Izin suami tentunya. Kalau kita adalah seorang istri. Ya, kita pahami bersama bahwa di dalam Islam ya sebuah keluarga itu kan ada pemimpinnya. Ya. Maka oleh Allah ditetapkan yang menjadi qawwam, menjadi pemimpin itu adalah suami. Bukan hanya dalam arti pemimpin, sekedar memimpin,
Tetapi qawam itu ya bertanggung jawab atas apapun yang kemudian ada di dalam kehidupan keluarga. Termasuk apa yang kemudian menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam keluarga tersebut. Kalau tadi Kak Fira membacakan Quran surat An-Nisa ayat 34, di situ Allah gambarkan posisi suami sebagai qawam termasuk untuk mencari nafkah. Kalau kemudian kita sebagai seorang istri ingin bekerja, sedangkan Allah tetapkan mencari nafkah itu adalah kewajiban suami, ya sudah barang pasti harus minta izin dulu kepada orang yang memiliki selayahan terkait hal tersebut. Dan lebih luas lagi nih ya Kak Fira, definisi qawam itu kan tadi sebagai penanggung jawab. Maka apapun yang dilakukan oleh istri, ya, suami itu bertanggung jawab. Kalau misalnya istri melakukan aktivitas yang akan mendatangkan dosa, suami juga kecipratan ketika kemudian tidak ada upaya suami tadi untuk mentaati. Jadi penting sekali untuk mengarahkan. Nah, karena itu seorang istri wajib mendapatkan ridho suaminya ketika ingin beraktivitas, termasuk ketika bekerja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aman komunikasi. Ini juga sesuatu yang sangat prinsipil ya Kak Fira di dalam kehidupan berkeluarga. Bagi kita ya, yang sudah memahami begitu, komunikasi ini adalah sesuatu yang kenapa dikatakan penting ya? Tidak mungkin segala sesuatu itu bisa selesai tanpa adanya komunikasi. Termasuk ketika kemudian kita ingin bekerja, membantu suami misalnya begitu ya. Nah, ketika semuanya dibicarakan, tentu itu akan menjadi mudah, akan saling mendukung. Lalu kemudian ya terkait dengan ilmu dan pemahaman, di sini nanti berbicara tentang pentingnya ya para ibu untuk memiliki ilmu ya, upgrade ilmu supaya karir maupun pekerjaan rumahnya bisa efisien dan efektif. Begitu Kak. Terima kasih ya Ustazah, itu tadi tausiah singkat dari Ustazah untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya tentang cara membagi tugas rumah tangga dan karir. Seperti itu ya Ustazah, jadi tetap pembagiannya wanita itu harus, laki-laki bertanggung jawab terhadap wanitanya dan wanita harus tahu kodratnya sebagai ibu rumah tangga ya. Iya. Nah pemirsa, para pemburu takjil yang dirahmati Allah, kami tentunya akan kembali dengan segmen selanjutnya yang lebih seru karena akan ada para pemburu takjil yang bersiap untuk membagi takjilannya. Nah, seperti apa? Maka tetap bersama kami di Takjil Takorup ke Jalan Ilahi. Ya pemirsa, pemburu takjil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sebuah tontonan yang insya Allah akan menjadi tuntunan, sebuah tayangan yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, sebuah program yang syarat akan khazanah keislaman, tentunya sebagai bekal amalan kita untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di Takjil Takorup ke Jalan Ilahi. Ya pemburu takjil, dirahmati Allah, saya masih bersama Ustazah Siti Nafsiyah di sini ya. Tentunya di segmen kedua ini Ustazah kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari para pemburu takjil di rumah. Nah pertanyaannya ini ada dari video call dan juga dari sosial media nih Ustazah. Iya. Nah kita akan melihat terlebih dahulu pertanyaan dari via video call dan berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah, perkenalkan nama saya Ulfa Ablani, saya dari Semangatis. Saya mau bertanya Ustazah, apakah salah jika saya selalu berpikir bahwa perempuan memang harus bekerja karena saya sudah berpendidikan tinggi namun hanya di rumah saja? Mohon dijawab Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, itu tadi Ulfa dari Simpang Gatis. Nah Ustazah, jadi Ulfa ini bertanya nih Ustazah,
apakah salah jika saya selalu berpikiran bahwa perempuan memang harus bekerja karena sayang sudah berpendidikan tinggi tapi hanya di rumah saja. Nah, menarik nih Ustazah. Iya. Silakan. Itu kegelisahan ya, para wanita hari ini ya. Jadi yang perlu kita sadari ya, sebagai seorang muslimah ya, standar benar atau salah di dalam hidup kita itu bukan ditetapkan oleh pemikiran kita sendiri ya. Tetapi standar benar salah di dalam hidup kita itu sudah seharusnya distandarkan kepada apa yang Allah tetapkan benar dan apa yang Allah tetapkan salah. Tadi kita sudah memahami dan melihat ya, bahwa fitrahnya ya, Allah ciptakan perempuan itu tugas utamanya adalah umun warobatul bait. Dan sebenarnya ada lagi satu lagi Kak Fira ya, madrasatul ula. Kalau umun warobatul bait dia jadi ibu sekaligus pengatur rumah tangga suaminya. Kemudian kalau dia menjadi madrasatul ula, berarti dia menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak. Sehingga dari sini nanti seorang wanita itu bisa menjadi ibu generasi atau ummu ajiyah. Nah, ketika kita memahami ya sekali lagi bahwa apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik, ya ada fitrahnya perempuan itu ya, wanita itu memang dipenuhi dengan sifat kasih sayang gitu ya, lembut gitu. Kalau kita ambil hikmahnya, match tidak dengan tugas utamanya. Klop ya. Nah, itulah yang kemudian terkadang ya, ada hikmah-hikmah yang kalau kita itu hanya melihat hanya sekilas saja pada permukaan, mungkin kita tidak mampu untuk memaknai ya. Kenapa Allah berikan begini, gitu ya? Kenapa Allah berikan begitu? Nah sama, ketika kita berpikir ini benar nggak ya, ini salah nggak ya? Menurut saya benar nih, gitu ya. Nah, karena itulah Allah memberikan kita akal untuk berpikir, tetapi akal tidak dibiarkan bekerja sendiri. Akal itu diberikan temannya, berupa apa? Pedoman hidup Islam, syariat Islam. Sehingga akal nanti bisa berpikir dengan standar Islam. Kalau kemudian akal itu kita biarkan, dia berpikir sendiri, ya bekerja sendiri, memutuskan segala sesuatu sendiri, ya, itu pada akhirnya memang akan sangat berpotensi membahayakan manusia. Ya, misalnya siapa? Ya, kita melihat kisah Fir'aun di dalam Al-Quran. Pada saat dia membuat standar kebenaran itu berdasarkan akalnya, efeknya apa Kak Fira? Sampai merasa bahwa dirinya itu melebihi Tuhan kan. Itu berbahayanya ketika kemudian kita itu membuat standar kebenaran berdasarkan akal. Karena itu sangat penting bagi kita ya mengoptimalkan kerja akal itu sesuai fitrahnya yang sudah Allah tetapkan. Akal bisa membuat kita itu memilih dan memilah mana yang baik dan buruk, tetapi akal tidak bisa bekerja sendiri. Sekali lagi dia harus dipandu atau ditundukkan dengan syariat Islam. Nah, maka ketika Allah ya menetapkan perempuan itu tugas utamanya memang di rumah ya, insya Allah nanti kita tidak lagi memandang kan saya sudah begini, sudah begitu dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang kemudian taat kepada Allah, dia akan ikhlas. Dan tidak akan menganggap ketika saya itu berilmu, tidak bekerja, berarti ilmu saya sia-sia. Tapi justru dengan ilmu itu, insya Allah kita akan bisa melahirkan generasi yang terbaik. Kita akan melahirkan anak-anak yang luar biasa gitu ya. Nah, seperti sejarah Islam gitu ya. Lihatlah tokoh-tokoh yang besar di dalam Islam. Itu siapa di balik? Lalu kemudian di balik suami-suami yang sukses ada siapa? Ya memang fitrahnya perempuan begitu. Berarti nggak show up dong gitu ya. Nah, itu perkara lain. Itu hanyalah reward. Gitu ya. Bagi saya itu reward gitu ya. Bonus yang Allah berikan bagi kita ya. Jika kemudian kita mampu untuk show up. Tetapi ketika semua kita lakukan itu karena Allah, ya, kita akan ikhlas gitu dengan semua itu. Ya, iya. Gitu, Kak Fira. Terima kasih ya Ustazah. Iya, itu tadi ya sudah terjawab sekali ya Ulfa dari Simpang Gatis.
Jadi memang kalau sudah berumah tangga, apa yang telah dikodratkan oleh Allah SWT itu yang harus kita jalankan ya Ustazah. Iya. Nah, para pemburu takjil nih, kita masih ada nih pertanyaan kedua, itu dari via Instagram nih Ustazah, dengan nama akun @zelapramita. Pertanyaannya Ustazah, salah satu tantangan bagi ibu yang bekerja, terkadang juga ada pada hubungan dengan mertua. Iya. Nah, bagaimanakah agar tantangan ini juga bisa teratasi agar tidak terjadi masalah? Iya. Silakan Ustaz. Betul ya Kak Fira ya, dan saudari kita tadi yang bertanya. Itu menjadi sesuatu yang challenging banget. Iya. Gitu. Kalau kemudian kita tidak bisa taklukkan. Tetapi seperti yang tadi sudah kita bahas, tidak ada satu hal apapun yang tidak bisa selesai dengan komunikasi. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Iya benar. Jadi analoginya adalah ketika kemudian kita memiliki sesuatu yang terpendam, kan tidak mungkin Kak Fira cukup menatap orang bisa paham, ya kan, apa yang kita pikirkan. Sama. Di dalam keluarga itu juga seperti itu. Baik kita dengan suami, dengan anak, ya. Kalau anak dengan ibu mungkin karena ada hubungan yang erat ya. Mungkin dengan gerakan ibunya dia paham gitu ya. Nah, tapi kan dengan yang lain ya, apalagi dengan mertua gitu ya, yang kita baru berjumpa ketika kita itu menikah. Mungkin ada hal-hal yang memang perlu penyesuaian, adaptasi gitu ya. Tetapi ketika tidak terjadi komunikasi, itu tidak akan bisa terjalin ya, sesuatu yang harmonis, sesuatu yang selaras. Apa yang kita inginkan mungkin bukan karena mertua tidak bisa menerima. Bisa saja cara kita menyampaikannya membuat mertua tidak paham. Kenapa kita harus melakukan semua itu? Karena kita menikah bukan hanya menikah dengan suami, tetapi juga menikah dengan keluarganya, istilahnya kan begitu. Dan yang harus kita pahami betul ya, mertua itu adalah orang tua kita sebetulnya. Jadi ketika kita sudah menikah, kita siap menerima semuanya, termasuk anggaplah bahwa mertua kita termasuk misalnya mertua perempuan ya, yang biasanya kelas memang menantu perempuan dengan mertua perempuan gitu ya. Nah, apakah bisa kita menganggap ibu mertua seperti ibu kita? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Banyak kita temukan ya hal seperti itu. Nah, maka mungkin belum dicoba ya, belum dicoba. Begitu ya. Terima kasih ya Ustazah. Ya, itu tadi ya pertanyaan dari Zela Pramita, singkat, jelas, dan padat pastinya, terjawab oleh Ustazah Siti Nafsia. Jadi memang untuk mengatasi hal seperti ini, kita kembali lagi ya Ustazah, harus ada komunikasi. Iya, betul. Nah, seperti kata Ustazah itu, kuncinya ada IKIP ya, izin, komunikasi, dan ilmu pemahaman. Iya. Luar biasa sekali ya. Ustazah, kita akan kembali lagi pastinya di segmen berikutnya. Jadi pemburu takjil di rumah sembari menantikan waktu berbuka puasa ya. Jadi tetap bersama kami di Takjil Takorup ke Jalan Ilahi. Terima kasih para pemburu takjil ya, Anda masih bersama kami tentunya di sini. Kita juga sudah bersama Ustazah Siti Nafsia ya, membahas tema kita yang begitu menarik, yaitu tentang cara membagi tugas dan karir. Nah, untuk segmen kali ini kita juga masih menyimpan ya beberapa pertanyaan dari pemburu takjil di rumah nih Ustazah. Nah, jadi ada pertanyaan via video call dan juga sosial media tetap. Nah, kita ke pertanyaan pertama nih Ustazah ya, dari via video call, itu ada dari Tommy Nyelanding. Nah, seperti apa pertanyaannya? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Nama saya Tom. Saya berasal dari desa Nyelanding. Saya ingin bertanya Ustazah, adakah solusi bagi para ibu yang ingin beraktivitas di luar rumah, baik bekerja maupun
selain bekerja, misalnya aktivitas sosial, namun dilarang suami. Bagaimana pendapat Ustazah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tommy. Ya Ustazah, itu tadi pertanyaan Tommy nih. Adakah solusi bagi para ibu yang ingin beraktivitas di luar seperti bekerja ataupun tidak bekerja nih, misal aktivitas sosial, tapi dilarang sama suami? Nah, gimana nih Ustazah? Ya, kuncinya sama sebetulnya. Ya, dengan kasus mertua tadi ya, komunikasi. Ya. Tetapi memang bagi kita ya para istri itu memang harus memahami peran suami tadi sebagai kawan, bahwa istri itu tergantung dengan ridho suami kan begitu ya. Aktivitas apapun itu harus dengan izin suami. Kalau suami katakan tidak boleh ya tidak boleh. Selangkah saja berarti kita membangkang begitu ya. Nah, maka memang ini harus betul-betul diperhatikan. Tetapi ya Islam itu kan tidak menutup semua pintu. Artinya aturan ini jangan kemudian kita anggap saklek. Tidak ada celah apapun istri itu untuk bisa berkomunikasi dengan suami. Makanya tadi ya kita harus melihat dulu seorang istri itu wajib taat kepada suaminya di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam kebaikan. Ya. Lalu kemudian ketika ini sesuatu yang baik nih sebetulnya, misalnya bukan bekerja, misalnya aktivitas sosial, gitu ya. Nah, tetapi suami saya harga mati, nggak boleh keluar, misalnya gitu ya. Nah, di sini mungkin kita bisa berupaya dengan membangun komunikasi yang baik. Bisa saja ada cara-cara komunikasi kita itu yang ketika minta izin, ya membuat suami menganggap itu tidak penting. Padahal itu misalnya bisa menjadi aktivitas yang mendatangkan pahala, baik bagi istri maupun suami. Atau misalnya, bisa juga menjadi wasilah ataupun sarana mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, aktivitas sosial, berdakwah, atau menuntut ilmu, gitu ya. Nah, maka kita bisa, solusinya ya, Kak Fira, berkomunikasi dengan baik. Menjelaskan kepada suami secara rinci kita itu mau kemana, apa tujuannya, bersama siapa, gitu ya. Memang kita tidak bisa menyamaratakan satu suami dengan suami yang lain, lalu kemudian merasa, kok suami saya begini banget, ya nggak boleh, gitu ya. Kodok itu harus diterima, karena menikah kan kodok, ya. Suami itu jadi kodok kita itu setelah ijab kabul berlangsung kan seperti itu. Maka Allah perintahkan kodok ya harus diterima dengan ikhlas. Masalah kemudian ada problem dan sebagainya itu kita bisa anggap sebagai sarana belajar. Ya. Nah, maka itu Kak Fira ya, bisa dikomunikasikan. Solusinya kalau menurut saya adalah itu. Ya, tetapi memang perlu seni-seni ya berkomunikasi gitu ya. Nah, kita bisa mempelajari itu dari kisah-kisah para sahabiah dan itu banyak sekali. Ya, Kak Fira. Terima kasih Ustazah. Nah, itu tadi ya Tommy dari Nyelanding pertanyaannya ya. Penting edukasi untuk istrinya juga ya. Iya. Nah, jadi itu tadi, jadi harus memang kita komunikasikan. Apapun yang terjadi, semua bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik ya Ustazah. Iya. Nah, Ustazah, baik, kita beralih nih Ustazah ke pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan kedua dari akun via Facebook atas nama Puji Rahayu. Pertanyaannya, bagaimanakah Ustazah seharusnya kita bersikap jika sudah terlanjur terjadi hubungan keluarga yang renggang karena ibu bekerja? Iya. Nah, seperti apa Ustazah? Ya, ini juga fenomena ya, Kak Fira. Tapi menurut saya ya, jika kerenggangannya itu tidak fatal dalam arti tidak sampai terjadi kemaksiatan yang besar, ya artinya hubungan suami dengan istri itu masih baik, tidak ada pihak ketiga, mohon maaf gitu ya, dan sebagainya. Kalau sudah ada pihak ketiga kan berarti sudah ada pelanggaran hukum syara yang besar ya, kemaksiatan yang besar. Tetapi ketika kemudian belum terjadi itu, maka insya Allah masih ada ya, kemungkinan itu semua bisa kita perbaiki. Ya. Membangun itu semua ya. Keluarga itu kan dibangun kalau kata Allah ya di dalam beberapa ayat ya, itu kan untuk litas kunu, untuk menciptakan kedamaian.
kemudian bisa saling menyayangi ya, mawaddah warahmah. Maka ini yang harus kita bangun kembali ya. Jadi memang harus sama-sama bekerja sama begitu ya. Bekerja sama dengan semua pihak. Kalau seandainya kita sebagai ibu, istri yang pertama kali menyadari hal itu, maka harus dimulai dulu dari kita. Mengintrospeksi diri, kalau seandainya itu memang terjadi karena kelalaian kita. Ketika salah, berarti kan harus mendatangi anggota keluarga kita. Ya mungkin selama ini sudah dizolimi. Kalau suami, ya berarti datangi suami, minta maaf, dan berkomitmen untuk bisa membangun itu semua dari awal. Kalau seandainya yang terlalaikan itu adalah anak kita, maka datangi anak kita. Minta ridhonya, minta keikhlasannya, sehingga kemudian kita sama-sama membangun kembali keluarga yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana dengan gengsi? Tidak ada, begitu ya. Karena sudah seharusnya ketika salah, ya mengaku salah. Dan kita memohon ampun kepada Allah, ya, berjanji untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. Begitu. Terima kasih ya Ustazah. Nah itu tadi ya Puji Rahayu atas pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Ustazah Siti Nafsiyah. Jadi kalau sudah renggang, tapi ketika memang tidak ada masalah yang terlalu besar yang harus diributkan, maka bisa dikomunikasikan kembali. Ya Ustazah ya? Iya. Karena memang seperti yang Ustazah katakan, bahwa yang paling terpenting itu melakukan aktivitas apapun ketika berumah tangga harus izin ya Ustazah ya. Iya, betul. Komunikasinya. Komunikasi, nah kemudian punya ilmu pemahaman yang baik atas hal itu. Iya. Dan menerima kodrat ya Ustazah ya. Takdir kita harus ikhlas dan bersyukur kepada Allah. Ya, terima kasih ya Ustazah. Nah itu tadi ya pertanyaan dari Puji Rahayu, terima kasih. Dan tentunya para pemburu takjil di rumah, kami akan kembali ya dengan keseruan yang sama, membahas tema tentang cara membagi tugas rumah tangga dan karir. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Takjil, Takorup ke jalan ilahi. Para pemburu takjil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di acara Takjil Takorup Ke jalan ilahi. Nah, para pemburu takjil di rumah, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Sembari menantikan waktu berbuka puasa yang sebentar lagi nih Ustazah ya. Iya. Nah, dan kita sudah membahas tema yang menarik sekali seharian ini, yaitu tentang cara membagi tugas rumah tangga dan karir. Dan pertanyaan dari para pemburu takjil ini sudah terjawab oleh Ustazah Siti Nafsiyah sore hari ini. Nah Ustazah, sebelum kita mengakhiri acara, kita akan menarik kesimpulan dari tausiah kita sore hari ini. Silahkan Ustazah. Iya. Ya, baik para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah. Tadi sudah kita bahas ya. Banyak hal terkait dengan bagaimana cara membagi peran seorang ibu di dalam rumah tangga, lalu kemudian juga terhadap aktivitas karirnya. Kalau bisa kita gambarkan, ya, ini menjadi sesuatu yang memang menjadi tantangan yang cukup berat-berat ringan, berat-berat ringan dalam arti membutuhkan effort ya ataupun upaya yang tidak biasa. Karena memang tuntutan ya, dari kehidupan hari ini memang tidak jarang itu dalam tanda kutip ya memaksa para ibu harus berada di sektor kerja. Tetapi kita tetap bisa untuk bisa mengantisipasi ini. Ya. Karena kita sebagai muslimah harus senantiasa memastikan ya aktivitas kita itu berada di dalam relnya ya di dalam sesuatu yang sudah Allah tetapkan.
Supaya apa? Apapun yang kita lakukan nanti akan mendapatkan pahala ya dari Allah. Sangat sayang Kak Fira ya, kalau seandainya kita melakukan sesuatu ternyata tidak dengan ilmu, dengan niat yang lain, ya. Bukan dengan niat untuk semata-mata mengharapkan ridho Allah, yang kita dapatkan adalah capeknya saja, gitu ya. Nah, maka untuk itu ya kita harus senantiasa melihat tadi ya, ada upaya-upaya yang harus kita pastikan aman, ya. Ikipnya tadi aman, ya, aman izin suaminya, ya, aman komunikasinya, ya, dengan semua anggota keluarga, lalu kemudian aman dari sisi ilmu dan pemahamannya. Apalagi hari ini Kak Fira, ya, dari sisi ilmu dan pemahaman, ya, itu kan kemudahan itu banyak ya. Dunia media sosial ya, nah dunia maya ya, media sosial, kemudian dunia online, ini membuka peluang yang sangat besar bagi kita para ibu untuk mengupgrade kemampuan. Mendapatkan ilmu-ilmu agama cukup dengan buka handphone, buka laptop, bisa zooman, begitu ya, belajar dengan banyak ustadz dan ustadzah. Gitu. Lalu kemudian juga ilmu-ilmu yang lain juga demikian. Bagaimana mengatur rumah tangga, ya, ada kelasnya. Hari ini banyak sekali, ya. Ini menjadi anugerah yang sebetulnya harus kita manfaatkan, ya, dan tidak boleh kita sia-siakan. Sehingga apa? Insya Allah ketika semua ini aman, ya, nah kita akan menjadi ibu ya, yang proporsional, yang cerdas, mengatur bagaimana peran kita dalam rumah tangga dan juga peran kita di dalam karir, begitu Kak Fira. Ya, terima kasih Ustazah ya, itu tadi kesimpulan dari Ustazah Siti Nafsiyah. Nah, para pemburu takjil di rumah dan Ustazah, kita akan mengajak teman-teman semua ya untuk berdoa. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita sore hari ini. Dan silakan ya pada Ustazah. Iya, baik para pemirsa, kita bermunajat kepada Allah sejenak di waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah di sore hari yang insya Allah ya banyak pahala berlimpah yang bisa kita dapatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan qoblal maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, berkahilah kami di bulan-Mu yang penuh berkah. Jadikan setiap amal kami mendapatkan pahala di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk senantiasa belajar, senantiasa berupaya untuk menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kami, menjadi istri yang terbaik bagi suami kami, menjadi anak yang terbaik bagi orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami merindukan kehidupan yang indah setelah kehidupan dunia ini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kami kesempatan di dalam kehidupan kami di dunia ini untuk terus belajar menjadi hamba-Mu yang saleh. Rabbana, ya Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah ya. Dan para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya tayangan takjil pada sore hari ini sembari menemani aktivitas Anda menantikan waktu berbuka bisa bermanfaat
kemudian dapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita selalu berdoa ya, memohon ampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi perempuan yang senantiasa selalu menjaga fitrahnya sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemburu takjil, terima kasih Anda selalu bersama kami ya pada episode sore hari ini, dan tentunya bersama saya Mafira Fitri dan juga Ustazah Siti Nafsia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.